Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Melda Dahoglori dengan nomor induk dosen nasional 00110388 dengan latar belakang pendidikan Teknik Informatika. Saat ini saya mengabdi pada perguruan tinggi vokasi, yaitu Politeknik Negeri Ambon, di jurusan Teknik Elektro dan program studi Teknik Informatika. Saat ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering disebut dengan PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap ini adalah Rekayasa Perangkat Lunak dengan kode mata kuliah TI 6401. Mata kuliah ini diajarkan pada semester keempat atau tingkat keempat dengan bobot SKS 1 SKS teori. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak merupakan salah satu mata kuliah core keilmuan dari bidang teknik informatika, yang mana mata kuliah ini berbicara terkait dengan perangkat lunak modern dan siklus hidup dari perangkat lunak, termasuk dalamnya analisis proses kebutuhan perangkat lunak, spesifikasinya, desain, implementasi, testing, pemeliharaan, dan pengujian sistem, serta penjaminan mutu perangkat lunak. Capaian pembelajaran mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini, yang pertama, mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan membandingkan berbagai metode yang dipakai dalam proses pengembangan perangkat lunak, dan memahami konteks di mana pendekatan tersebut akan digunakan. Dan yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk memodelkan dan menganalisis dengan perancangan terstruktur maupun perancangan yang berbasis objek-oriented dengan menggunakan UML. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan untuk mampu menjelaskan ruang lingkup permasalahan pemeliharaan perangkat lunak. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk menerapkan metode pengembangan perangkat lunak dalam proyek sederhana. Yang kelima, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk bekerja di dalam tim guna penyelesaian proyek akhir secara aktif. Metode yang dipakai dalam proses perkuliahan ini kurang lebihnya ada 4. Yang pertama, ceramah yang dilakukan di dalam ruang kelas. Yang kedua, diskusi atau tanya jawab. Yang ketiga, case-based learning. Dan yang keempat, project-based learning. Proses perkuliahan dalam mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Di dalamnya termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang ditempuh dalam 1 semester berjalan. Untuk sistem penilaian dalam mata kuliah ini akan dinilai secara objektif dan transparan dengan rincian sebagai berikut. Untuk kehadiran akan dinilai sebesar 10%, untuk tugas akan dinilai sebesar 15%, untuk proyek real case akan dinilai sebesar 40%, untuk ujian tengah semester akan dinilai sebesar 20%, dan ujian akhir semester akan dinilai sebesar 15%. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang dilakukan. Selamat menonton. Selamat pagi semuanya. Dalam pertemuan ini kita ada pertemuan yang ke-10 terkait dengan pembelajaran mata kuliah kita Rekayasa Perangkat Lunak. Untuk pertemuan yang ke-10 ini, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan pemodelan desain berbasis objek-oriented dengan menggunakan model desain yaitu Unified Modeling Language atau UML. Oke, untuk kesesuaian kita terkait dengan RPS yang telah saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari UML sendiri, definisi dan diagram yang ada dalam representasi dari UML. Kemudian bagaimana Anda bisa bekerja dalam tim yang nantinya mengimplementasikan dari desain diagram yang ada dalam UML itu sendiri. Oke, kita masuk ke UML, pengantar UML. UML artinya Unified Modeling Language, di mana UML ini adalah sebuah bahasa visual yang merepresentasikan untuk seorang analis bagaimana bisa menggambarkan secara visual bagaimana perancangan perangkat lunak itu nantinya akan digambarkan. Kemudian untuk definisi UML ini juga akan dirancang dalam rancangan membantu Anda untuk melihat visualnya dari sebuah perangkat lunak yang akan dikembangkan nantinya. Tujuan dari
UML ini sendiri yang pertama memberikan bahasa pembentukan visual yang nantinya digunakan dalam berbagai pengguna, misalnya pemrograman maupun prosesing dalam sebuah rekayasa perangkat lunak. Selain itu, akan menyatukan informasi-informasi yang terbaik dalam proses pemodelan dalam UML. Kemudian selain itu memberikan gambaran juga dalam bahasa pemrograman secara ekspresif dalam pengembangan sebuah sistem. Untuk representasi dari UML ini sendiri ada 13 diagram yang nantinya bisa kita pelajari bersama. Di antaranya adalah use case diagram, kemudian activity diagram, package diagram, state diagram, sequence diagram, class diagram, communication diagram, composite diagram, structure diagram, object diagram, timing, component diagram, development diagram, interaction overview diagram. Kurang lebih ada 13 diagram yang nantinya akan kita pelajari dalam UML ini. Kita masuk ke diagram yang pertama terkait dengan use case diagram. Apa yang dimaksudkan dengan use case diagram atau diagram kasus? Untuk use case diagram ini sendiri, use case diagram merupakan diagram yang akan menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Bagaimana sistem ini menggambarkan interaksi antara si aktor atau pengguna sistem ini dengan sistem yang ada yang akan kita rancang ke depan. Itu yang dimaksudkan dengan use case diagram. Dalam penggunaan use case diagram ini ada notasi baku atau ikon baku yang harus kita pakai. Tidak bisa memakai yang lain kecuali notasi-notasi yang memang ditentukan untuk penggunaan penggambaran visual dari use case diagram. Kurang lebih Anda bisa lihat bahwa ada 6 simbol atau notasi yang nantinya akan dipakai dalam use case diagram. Untuk menggambarkan sebuah aktor, kita akan menggambarkan sesuai simbol yang disertakan dalam notasi baku use case diagram. Yaitu aktor akan kita gambarkan seperti orang-orang sawah ya. Orang-orang sawah ini dia menunjukkan bahwa aktor adalah perwakilan peran pengguna atau sistem yang nantinya punya peran langsung dengan sistem kita. Sedangkan Eclipse, dia akan kemudian ada juga asosiasi. Asosiasi merupakan sebuah relasi atau penghubung yang nantinya berperan di antara aktor dengan sistem kita atau use case-nya kita. Kemudian selain asosiasi ada juga generalisasi. Generalisasi ini dia menunjukkan spesialisasi aktornya yang dapat berpartisipasi dengan use case yang kita punya atau fungsional yang kita miliki dalam sistem kita. Kemudian ada dependensi. Dependensi itu ada dua. Ada dependensi input, ada dependensi yang ekstern. Kita bisa lihat bahwa penggambaran perbedaan antara dependensi ini artinya nantinya untuk yang include ini nanti ada keterangan di atas relasinya bahwa dia adalah dependensi yang include. Sedangkan yang extern ada juga keterangan di atasnya yang dituliskan extern. Hal ini bisa menggambarkan bahwa relasi dependensi yang include maupun yang extern. Kalau yang include yang bagaimana? Kalau yang include dia akan menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case yang lain. Dia bisa memicu atau men-trigger use case yang lain dari terbentuk. Misalnya, Anda membuat sebuah fungsional sistem untuk use case login. Kalau bisa login, berarti dia bisa menggunakan fungsional yang lain. Itu yang include. Kalau yang extern, artinya harus use case yang sebelumnya diselesaikan dulu, baru bisa use case yang lainnya terselesaikan juga. Anda lihat bahwa yang extern ini, dia menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case yang lain dalam kondisi jika kondisinya akan terpenuhi. Contohnya begini, misalkan Anda merancang sistem e-commerce misalnya nantinya kalau Anda punya use case atau fungsional sistem untuk pembayaran order, otomatis ketika pembayaran order ini terselesaikan atau terpenuhi, nantinya bisa memicu untuk use case yang lain. Dalam pengertian bahwa use case lain yang bisa terbentuk dari use case yang sebelumnya adalah use case konfirmasi order. Si pembeli atau aktor pembeli ini ketika dia sudah membayar, dia akan mengkonfirmasi kembali proses pembayaran yang tadinya. Jadi ada dua use case, tapi use case yang satunya menjadi pemicu. Ketika terpenuhi syaratnya terpenuhi, baru bisa yang lainnya akan muncul. Itu perbedaan antara dependensi antara input dan external. Oke, dari penjelasan yang tadi disampaikan, ada yang ingin bertanya terkait dengan penjelasan yang tadi mungkin? Ada yang belum dipahami terkait dengan
use case diagram mungkin boleh mengajukan tangan. Saya. Oh iya, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, apa perbedaan use case dan use case diagram? Mohon dijelaskan. Terima kasih Bu. Oke, seperti yang tadi kita ketahui bahwa use case diagram dia merupakan sebuah interaksi sistem di mana aktor akan berinteraksi dengan fungsional dari sistem itu. Kalau dibilang use case diagram berarti keseluruhan yang bisa menggambarkan visual dari sebuah use case diagram berperan dengan aktor. Tapi kalau use case-nya sendiri berarti dia fungsional atau dia akan menciptakan fitur-fitur yang ada dalam sistem itu. Kalau use case diagram berarti gambaran besarnya, interaksinya antara aktor, relasinya, kemudian dengan use case-nya. Tapi kalau use case sendiri berarti hanya fungsional dari sistemnya. Fitur-fitur apa yang terdapat yang akan kita rancang ketika sistem itu akan dikembangkan. Bisa dipahami untuk kali ini? Oke, untuk sekarang kita akan masuk dalam studi case. Bagaimana kita melihat bahwa proses penggambaran visual ini akan berlangsung dalam case study. Case study ini akan menentukan bahwa bagaimana Anda menganalisa dan menggambarkan visual dari use case ini seperti apa. Oke, anggaplah kita seperti ini. Ada sebuah studi kasus. Contohnya kita akan membuat sistem informasi perpustakaan berbasis online di sekolah. Objeknya adalah perpustakaan sekolah berbasis website. Ketika orang ingin menggunakan sistem ini, manual sistemnya bahwa si pengguna sistem dalam pengertian pengguna perpustakaan ini nantinya real problemnya seperti apa? Bahwa ketika kita ingin mencari buku, meminjam buku, mengembalikan buku dalam proses manual ya, dalam proses manual. Si A sebagai peminjam buku, dia akan pergi ke perpustakaan, kemudian dia akan mencoba untuk mencari buku di rak-rak buku yang tersedia. Kemudian nantinya dia akan mengambil buku yang dia perlukan, kemudian ke petugas perpustakaan, kemudian nantinya petugas perpustakaan akan mencatat berapa buku yang dia pinjam, kemudian judulnya apa, kapan dia pinjam, tanggalnya berapa, dan waktu estimasi batas peminjaman. Itu merupakan real problem atau batasan-batasan yang nantinya berlaku dalam proses manual kita. Sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana menggantikan proses sistem ini menjadi sistem yang berbasis teknologi. Misalnya kita akan membuat sistem informasi berbasis website untuk perpustakaan sekolah. Misalkan dari deskripsi yang tadi yang disampaikan untuk pembuatan sistem informasi perpustakaan berbasis sekolah. Kira-kira menurut pandangan Anda sendiri, nantinya yang akan menggunakan sistem ini siapa-siapa saja kira-kira? Ada yang ingin menjawab dulu? Kira-kira penggunanya atau aktornya siapa saja? Oke, silakan. Terima kasih Bu. Di dalam use case diagram ini ada 3 aktor yang berperan, yaitu admin perpus, anggota perpus, dan kepala sekolah. Terima kasih Bu. Admin perpus atau pustakawan, kemudian ada pengguna perpus atau anggota perpus, kemudian ada kepala sekolah ya sebagai penanggung jawab. Oke, dari 3 aktor ini kira-kira nantinya dalam proses penggunaan sistem nantinya mereka punya akses yang berbeda ya, yang akan diberikan sebagai fungsional yang akan nantinya dalam rancangan kita dia punya peran tersendiri. Kira-kira menurut Anda nantinya pada waktu admin ini dia akan berperan sebagai orang yang akan mengelola sistem kita, sistem perpustakaan ya, sistem perpustakaan. Kemudian admin ini nantinya kira-kira dia bisa bikin apa saja atau interaksinya bagaimana dengan sistem kita. Dia bisa apa ya? Pertama dulu mungkin yang admin kira-kira dia bisa ngapain? Interaksinya bagaimana? Yang pertama, ada yang menjawab yang tadi? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Admin perpus dapat mengelola data buku, kemudian admin perpus
admin perpus dapat mengelola perpustakaan, admin perpus dapat mengelola anggota perpustakaan, admin perpus dapat mengelola laporan. Terima kasih. Oke, di sini sudah bisa dideskripsikan bahwa ketika admin ini dalam pengertian bahwa dia akan mengelola sistem ini, dia bisa melakukan proses login atau interaksi fungsional untuk login dalam sistem kita. Kemudian dia juga bisa melakukan fungsional yaitu mengelola data buku, mengelola data peminjaman, mengelola data pengembalian, dan mengelola data laporan. Kemudian yang berikutnya, aktor yang berikutnya atau pengguna sistem yang berikutnya, yaitu pengguna atau anggota perpus ini, dia bisa ngapain dalam sistem kita? Kira-kira ada yang ingin menjawab? Silakan. Pengguna atau anggota perpus sendiri itu fungsional atau use case yang dia dapat lakukan dalam sistem perpustakaan sekolah ini. Yang pertama, dia bisa login. Yang kedua, itu dia bisa mencari data buku. Yang ketiga, melihat data konfirmasi peminjaman. Dan yang terakhir, dia dapat melihat notifikasi data pengembalian buku. Terima kasih, Bu. Oke, untuk anggota perpus, ketika si pengguna ini atau anggota perpus ini dia ingin meminjam bukunya, dia bisa melakukan beberapa fungsional yang seperti yang Anda sampaikan bahwa dia bisa melakukan login. Jadi untuk masuk ke sistemnya, dia harus melakukan login dengan menggunakan akun sebagai anggota perpus dulu. Kemudian selain itu bisa melakukan apa lagi? Dia bisa melakukan pencarian buku sesuai dengan database yang kita punya. Dia bisa mencari buku sesuai dengan database yang kita punya dalam perpus. Kemudian dia akan mengetahui hasil pencarian berupa misalkan data letak dari buku yang tersedia dalam perpus. Setelah itu misalnya dia dapati buku mana yang ingin dia pinjam, nantinya dia akan membawa buku ini ke petugas perpus untuk diinputkan sebagai data peminjaman. Kemudian setelah petugas perpus ini peminjaman, di sini Anda bisa lihat bahwa ketika si petugas perpus ini dia melakukan inputan untuk data peminjaman dalam bentuk include, dependensi include, nantinya di sini akan ada konfirmasi data peminjaman ke si anggota perpus bahwa data yang diinputkan si A tadi sebagai anggota perpus dia telah meminjam sejumlah buku dengan data yang tertera yang terkonfirmasi dalam akunnya dia. Oke, sampai di situ untuk data peminjaman. Selain itu data pengembalian. Melihat notifikasi, ini sebuah case yang baru bahwa ada notifikasi ketika nantinya kita ada dalam batas pengembalian buku. Jadi si A yang tadinya pinjam, dia tidak akan lupa bahwa seminggu batas waktu kita untuk meminjam buku kita sudah harus mengembalikan, kalau tidak akan ada denda. Oke, selain itu kita punya juga ada pengguna aktor, yaitu kepala sekolah atau penanggung jawab si perpus ini ya. Kira-kira dia bisa ngapain saja? Ada yang ingin menyampaikan fungsionalitas yang akan muncul akibat akses yang diberikan untuk kepala sekolah? Saya terima kasih atas kesempatannya. Atau kepala sekolah dapat melakukan login, use case login, dan dapat mengelola data laporan. Terima kasih. Ini merupakan gambaran singkat bagaimana Anda bisa menganalisa dan memberikan visualnya terkait dengan penggambaran use case diagram. Selanjutnya, Anda dengan project team Anda masing-masing dalam real case yang telah ditentukan dengan 3 tema fokus, yaitu pariwisata, kemudian governance, kemudian e-commerce. 3 tim ya, kita punya 3 tim yang nantinya akan berperan dalam proses pengkajian real case ini. Nantinya Anda boleh langsung ke tim Anda untuk bagaimana Anda bisa melihat fungsional dari setiap rancangan yang Anda usulkan. Oke, silakan Anda berbaur ke tim Anda untuk nantinya bisa dikerjakan di dalam tim terkait dengan penggambaran visual UML yang hari ini kita implementasikan.
sampaikan dalam pemaparan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia.